Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai semua jalannya alur cerita terbaru dari manga Kuci Biru, yaitu chapter 210. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa chapter terbaru dari manga Blue Lock hanya keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Dan biasanya versi yang legal, bukan versi bajakan, baru akan keluar secara resmi di Jepang pada hari Selasa ini. Jadi bagi kalian yang hanya mengikuti video kami dalam bentuk episodenya saja, maka silahkan kalian langsung skip aja video ini. Mengingat pembahasan di dalam video ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan episode 60 sebelumnya. Namun bagi kalian para pembaca manga yang sudah lama menunggu dan juga penasaran mengenai bagaimana jalannya pertandingan big match yang luar biasa seru antara Isagi Uchi melawan King Baro, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Blue Lock chapter yang ke-210 berjudul S-Eater atau S-Killer, di mana judul tersebut sebenarnya merupakan sebuah kata kiasan yang memiliki makna sangat sederhana, yaitu penghancur pemain terbaik atau pemakan pemain terbaik. Pada halaman pertama, kita pun langsung diperlihatkan sebuah interaksi panas antara King Baro dan juga Isagi Uchi, di mana tepat setelah Baro sudah membenturkan kepalanya kepada Isagi, maka di saat yang bersamaan itu, dia pun seketika terlihat sangat kesakitan. Hal yang sama pun dirasakan juga oleh Isagi Uchi. Hingga pada satu momen yang sama ini, dia pun dengan penuh emosi langsung bertanya kepada Baro, "Wahai Raja Badut, kenapa kau malah membenturkan kepalamu kepadaku? Dan kenapa kau malah mengecat rambutmu menjadi berwarna merah?" Mendengar pertanyaan dari Isagi itu, Baro pun dengan penuh semangat seketika langsung menjawabnya, "Hah? Apa kau tidak sadar? Alasanku mengecat rambut di pertandingan ini adalah untuk merayakan kemenanganku. Karena pada akhirnya aku pun berhasil melampaui ketenaranmu. Mengingat gaji tahunan yang saat ini ditawarkan kepadaku berjumlah 100 juta yen. Yang artinya harga dan juga nilai dari diriku 2 kali lipat lebih banyak daripada nilai gaji tahunanmu." Melihat dan menyaksikan tingkah arogan dari seorang King Baro, Aiku, Nico, dan juga Ryu pun seketika langsung datang menghampiri Baro untuk merangkulnya sambil berkata seperti ini kepada Isagi Uchi, "Haha, Isagi, Baro baru saja mengecat warna rambutnya kemarin. Karena menurutnya dia ingin muncul dengan penampilan baru ketika bertemu dengan dirimu." Tidak hanya itu, bahkan Aryu dan juga Nico yang kebetulan pada saat itu ada di sampingnya seketika langsung menyambung semua ucapan dari Aiku. Ya, Aiku benar sekali. Baro itu seperti seorang princess yang ingin pergi berkencan dengan seorang pangerannya. Karena faktanya Baro pun sibuk sekali berdandan dan memikirkan gaya rambut seperti apa yang akan membuat Isagi menjadi terkesima ketika para pemain lain dari tim Uber sedang sibuk untuk berlatih. Nah, semua rentetan kejadian lucu ini berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, Aiku pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata, "Isagi, kamilah pemain yang akan menduduki posisi nomor 1 di dalam Liga Neo Egois ini. Jadi bersiaplah, karena pada pertandingan kita, tim Uber akan menghancurkan sistem sepak bola rasional yang dimiliki oleh tim Bayern Munchen." Mendengar semua ucapan itu, semangat dan juga jiwa kompetitif dari Isagi pun menjadi semakin terbakar. Hingga pada satu momen yang sama ini, dia pun dengan cepat seketika langsung menjawabnya. "Baiklah, mari kita lihat saja siapakah pemain terakhir yang mampu tersenyum di dalam lapangan ini." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah kedua tim sudah memasuki lapangan, maka di saat yang bersamaan itu, peluit tanda dimulainya kick-off yang pertama pun akhirnya langsung dibunyikan. Di mana pada momen ini, Kaiser pun segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera berlari secepat mungkin menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan dengan niat untuk mencari posisi yang kosong. Sementara itu di belakang mereka nampak Isagi Uchi yang akhirnya langsung mengeluarkan semua kekuatan maksimalnya atau kekuatan di dalam mode Metavision versi 100%. Yang artinya sejak awal pertandingan ini Isagi akan langsung bermain dengan serius tanpa ada sedikit pun niat untuk dapat menghemat tenaganya dan juga staminanya. Nah, melihat kedatangan dari Kaiser, Alexis, dan juga Isagi, striker muka mesum dari tim Uber alias Suto Sendo seketika langsung datang menuju ke arah mereka dengan niat untuk menghentikannya dan juga merebut bola itu dari kaki Alexis Ness. Namun sayangnya kemampuan individual dari Ness dan juga Michael Kaiser jauh lebih hebat daripada kemampuan Sendo.
Hingga pada akhirnya dia pun mampu dilewati oleh Kaiser dan juga Alexis Ness dengan sebuah pola serangan kombinasi menggunakan teknik umpan pendek 1-2-nya. Disinilah poin menariknya, karena mulai dari momen itu kita pun akan diperlihatkan mengenai sebuah skema pertahanan lapis baja yang akan segera dimainkan oleh Oliver Raiku, Nico Iki, Aryu Jubei, dan juga para pemain bertahan dari tim Uber lainnya. Sederhananya, walaupun dalam hal skill individual para pemain dari tim Jerman masih jauh lebih unggul, namun di dalam hal kerja sama tim, Uberlah yang jauh lebih hebat. Mengingat tepat setelah Kaiser berhasil mengalahkan para pemain tengah dari tim Uber, maka di saat yang bersamaan itu, muncullah 2-3 pemain bertahan dari tim Uber yang akan langsung menutup jalur dribble dari Kaiser dan juga menjaganya dengan sangat ketat supaya Kaiser tidak bisa menembakkan bola itu. Atau dengan kata lain, ketika ada satu orang pemain yang berhasil dilewati, maka akan muncul pemain lain yang akan langsung mengcovernya. Begitupun seterusnya hingga permainan solo dari Michael Kaiser seketika langsung mati dan tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Kaiser pun segera mencoba untuk menggunakan cara lain demi bisa menembus benteng pertahanan ketat dari tim lawan, yaitu dengan cara mengoper bola itu kepada Ness serta menggunakan Alexis Ness dan juga Benedict Grimm untuk bisa dijadikan umpan, supaya Kaiser bisa melakukan pergerakan tanpa bolanya demi mencari posisi yang kosong tepat di depan area kotak penalti. Melihat pergerakan dari Kaiser itu, Ness pun seketika langsung mengerti dengan pola serangan blitzkrieg yang ingin digunakan oleh Kaiser. Hingga pada satu momen yang sama itu, Ness pun dengan cepat langsung melompat dan membiarkan bola umpan dari Kaiser untuk melewati kakinya. Karena di sisi sebelah kiri lapangan sudah ada Benedict Grimm yang siap untuk menyambutnya. Namun tidak hanya sampai di situ tipuan yang akan dilakukan oleh para pemain dari tim Jerman. Mengingat pada panel berikutnya, Grimm pun tanpa pikir panjang langsung mengembalikan bola itu kepada Alexis Ness lagi, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas di dalam area kotak penalti. Melihat dan menyaksikan semua hal itu, tentu saja para pemain bertahan dari tim Uber tidak bisa tinggal diam. Hingga mereka semua pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Ness untuk mengepungnya dan juga merebut bola itu dari Ness. Tapi sayangnya kali ini mereka semua pun harus kecewa, karena tepat setelah bola tersebut sudah ditendang, maka di saat yang bersamaan, bola itu pun seketika langsung berubah arah di udara menuju ke arah titik kosong yang ada di belakang Alexis Ness. Di mana pada posisi ini ternyata sudah ada Michael Kaiser yang berhasil menipu semua orang dan sudah ada di depan area kotak penalti. Walaupun di momen ini Nico Iki mampu membaca dengan sempurna semua pola serangan yang dilakukan oleh Kaiser, namun faktanya kemampuan individual dari Nico masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Michael Kaiser. Hingga pada akhirnya Nico pun berhasil dikalahkan dalam duel 1 lawan 1, dan Kaiser pun sudah siap untuk langsung menembakkan bola itu menuju ke arah gawang dari tim Uber. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat tidak terduga malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, muncullah sosok pemain zombie tepat di hadapan Michael Kaiser, dan dia pun dengan cepat langsung memotong jalur umpan dari Grimm kepadanya dengan sangat sempurna sekali. Tidak hanya itu, karena di satu momen yang sama ini, dia pun dengan tenang seketika langsung berkata, "Yo Michael Kaiser, jadi sekarang nilai gaji tahunanmu sudah mencapai angka 300 juta. Berarti di dalam pertandingan ini kau adalah S-nya. Oleh karena itu, mulai sekarang aku akan menghancurkanmu dan juga melahapmu. Mengingat selama aku masih berdiri di dalam lapangan ini, maka tidak akan ada satu gol pun yang dapat tercipta melalui permainanmu." Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa di dalam pertandingan ini, kita pun pada akhirnya bisa melihat sosok dari pemain jenius lain di dalam tim Uber, yaitu seorang pria bertubuh tinggi dan lentur dengan nama Don Lorenzo. Di mana Lorenzo sendiri merupakan anggota dari 11 orang pemain muda paling jenius di seluruh dunia yang bermain pada posisi gelandang bertahan dan memiliki gelar sebagai penghancur para striker. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Kuchi Biru chapter ke-210. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.